Oh, besar juga ini. Nah, rumpunnya seperti ini. Ini usianya masih sekitar 4 bulan. Ya, 4 bulan, 6 bulan lah. 6 bulan ya, 6 bulan boy. Iya, nah ini rumpunnya seperti ini, tapi ini kan belum matang betul lah, masih putih kan, lihat dari sisi belakangnya seperti ini. Nah, ini masih bisa besar lagi kalau sudah sampai 10 bulan lagi dan warnanya berubah jadi merah. Kalau misalkan pupuk organiknya antara magnesiumnya, kaliumnya gitu ya. Nah, ini bisa berimbang gitu. Jumpa lagi di channel CMTV. Jadi ini kita akan review sebentar tentang jahe merah organik ya. Jadi jahe itu macam-macam, ada jahe merah, ada jahe gajah, ada jahe emprit. Nah, mereka semua punya keistimewaan sendiri. Jahe merah punya keistimewaan sendiri, kemudian jahe emprit, jahe gajah. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu tentang keistimewaan para jahe. Para jahe, kayak apa aja para jahe. Ya memang banyak gitu ya. Nah, tapi kali ini saya akan review sebentar tentang tanaman jahe merah yang saya miliki. Dan jahe merah pun dibagi jadi dua cara tanamnya. Ada yang dibudidaya dengan jahe merah secara kimia umum ya, jadi pakai pupuk kimia, pakai urea dan segala macamnya itu yang dari kimia. Kemudian ada juga seperti yang saya lakukan ini, menggunakan organik. Jadi semua pupuk yang saya masukkan ke tanah, ke media tanam ini semuanya menggunakan organik, tidak ada yang kimia sama sekali. Nah, apa bedanya gitu ya? Apa bedanya antara jahe merah organik dengan jahe merah kimia? Nah, tentu sangat berbeda sekali ya. Dari tampilan juga berbeda, dari rasanya juga akan berbeda. Nah, oke, nanti kita review sebentar ya tentang kondisi tanaman jahe merah kita, dan juga nanti akan kita lihat masa panennya seperti apa. Oke, sebentar kita ganti dulu ya ininya, untuk view-nya kita ke jahe merah organik. Sekali lagi, jahe merah organik yang saya budidayakan. Nah, teman-teman, ini jahe merah organik yang saya budidayakan. Jadi memang agak sedikit rimbun karena ditinggal lebaran sekitar 1 minggu lebih ya. Apalagi kena hujan itu. Nah, tapi ini kondisinya. Nah, ini usianya sudah sekitar 5 bulan, 6 bulan ya. Jadi belum waktunya panen, karena kalau jahe merah organik yang kita budidayakan ini sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP-nya, ini harus usianya sekitar 10 bulan baru bisa dipanen gitu ya. Nah, ini juga sebelahnya, ini masih bisa di ini ya, agak sedikit bermasalah, bukan bermasalah apa-apa karena memang cuacanya, tapi nanti akan kita gunakan pupuk organik ya, insya Allah bisa menambah kekuatannya ya. Ya, ini karena ditinggal. Ada pepayanya juga itu. Nah, ini jahe merah organik kita. Nah, nanti akan kita lihat, tapi ini belum waktunya panen ya. Cuman memang agak rimbun karena ditinggal hari lebaran kemarin. Nah, beberapa review lagi nanti akan kita lihat, karena kan tadi kita sudah coba panen, kita ambil beberapa sampel dari tanaman jahe merah organik. Sekali lagi, jahe merah organik ya. Ya, pupuknya kita buat sendiri. Ada yang kita buat sendiri, ada yang kita beli, tetapi tetap pada patokan jahe merah organik. Nanti akan kita lihat, kita review apa sih bedanya gitu ya. Baik teman-teman, kita lihat ke beberapa yang sudah saya coba panen ya. Oh, ini rumah pemanas yang bisa kita manfaatkan. Ada embeknya ini, ada embeknya 2 ini. Nah, itu embeknya 2. Oh, mantap. Ada burung perkututnya juga. Ini di kebun ya, di kebun. Nah, ini yang saya mau review tadi, karena ini sudah saya panen. Akan review ya. Nah, teman-teman, ini jahe merah organik kita yang usianya sudah waktu panen ya, 10 bulan. Kondisinya semacam ini. Oke, kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini.
Kebalik boy. Nah gini nih, jadi seperti ini. Lebih ya bagus gitu. Nah ini akan kelihatan ya. Nah di sini ini memanjang, bentuknya seperti ini. Nah kenapa jadi seperti ini, 1 2 gitu ya, 3 4, banyak ya kalau dihitung gitu. Kenapa kok seperti ini bentuknya? Iya karena jahe merah organik ini berbeda dengan jahe merah pada umumnya. Jadi ini misalkan ini satu batang tumbuh satu umbi, satu batang gini. Ini satu batang. Kemudian ini satu batang. Ini batang yang berbeda lagi gitu ya. Jadi dalam satu rumpun itu bisa sampai 30 sampai 40 batang. Tapi tentu saja menunggu sampai 10 bulan ya. Nah, ini usianya 10 bulan seperti ini. Nah, ini memang bisa dimaksimalkan lagi dengan pupuk dan kondisi media tanam yang intensif gitu ya. Oke, ini yang sudah sekitar 10 bulan waktunya panen. Belum ditimbang gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini juga pencahayaannya. Pencahayaannya yang kurang. Ini nggak apa-apa tapi. Nah, ini juga sama. Ini usianya sekitar 10 bulan juga ini. Memang 10 bulan. Nah, kondisinya merah gitu ya. Merah. Nah, sudah waktunya panen ini. Tapi bisa dimaksimalkan lagi sebetulnya ini. Nah, bagaimana dengan yang kalau tidak sampai 10 bulan? Nah, ini jadi masalah gitu kan. Seperti ini. Oke, sebentar saya angkat ya. Oh, besar juga ini. Nah, rumpunnya seperti ini. Ini usianya masih sekitar 4 bulan. Ya, 4 bulan, 6 bulan lah. 6 bulan ya, 6 bulan boy. Iya, nah ini rumpunya seperti ini, tapi ini kan belum matang betul lah, masih putih kan, lihat dari sisi belakangnya seperti ini. Nah, ini masih bisa besar lagi kalau sudah sampai 10 bulan lagi dan warnanya berubah jadi merah. Kalau misalkan pupuk organiknya antara magnesiumnya, kaliumnya gitu ya, ini bisa berimbang gitu ya. Cuman ya nanti bisa dimaksimalkan lagi supaya warna merahnya jadi merah berani seperti yang sudah 10 bulan tadi. Tapi rumpunya juga cukup bagus ini, besar gitu ya. Rumpunya udah bisa dihitung berapa batang ini kan, 30-an ini. Ini tinggal membesarkan dan memerahkan ya. Karena kalau usianya belum 10 bulan warnanya jadi kuning seperti ini. Ini pun kalau dipakai ya langu, istilahnya orang Jawa itu langu. Nggak belum benar-benar greng gitu ya. Nah, ini dikelola secara organik teman-teman. Ini kalau dipakai kopi enak ini, kopi jahe gitu ya. Wah, mantap. Nah, sekarang saya akan review apa sih bedanya jahe merah organik dengan jahe merah anorganik atau jahe pada umumnya ya. Karena secara umum di masyarakat kita biasanya akan membedakan jahe merah organik dengan jahe merah kimia. Nah, ini kan kelihatan usianya. Yang satu terang, yang satu sudah mulai warna merah, ya, merah berani gitu ya. Oke, sebentar lagi kita akan review apa sih bedanya jahe merah organik dan jahe merah anorganik atau kimia. Teman-teman, berikut ini saya akan sampaikan beberapa fungsi dan manfaat jahe merah organik ya. Di antaranya, yang pertama bisa menambah stamina tubuh atau berperan sebagai tonikum, yaitu memperlancar peredaran darah, kemudian tekanan darah juga jadi lebih normal karena mengandung antiinflamasi, jadi bisa mengurangi nyeri otot sehingga badan tetap akan terasa segar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi berdasarkan jurnal Nutrition Metabolism Cardiovascular Disease, jahe merah mengandung alpha-linolenat dan zat alpha-linolenat ini berfungsi untuk menjaga irama pemompaan jantung sehingga jantung menjadi lebih sehat dan ya terhindar dari penyakit jantung ya. Kemudian yang ketiga bisa menjaga kesehatan jantung. Jadi berdasarkan jurnal European Journal of Nutrition, di jahe merah ini mengandung asam klorogenat sehingga bisa mengurangi resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi
dan imbasnya juga akan menjaga jantung lebih sehat atau bisa terhindar dari gagal jantung. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah diabetes, berfungsi sebagai terapi untuk pencegahan diabetes karena jahe merah ini bisa menurunkan kadar glukosa dan meningkatkan produksi glukogen ya. Sehingga kita akan terhindar dari diabetes. Jadi sebagai terapi pencegahan. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai peningkat imun karena ini bisa meningkatkan imunitas mereka yang mengkonsumsi jahe merah.